Di kota kecil bernama Cakrawala Timur, hukum hanya tinggal nama. Di balik seragamnya yang berkilau, Bribka Doni bukanlah pelindung rakyat, melainkan penguasa jalanan yang bertangan besi. Tiap pagi ia berdiri di simpang utama seperti raja menanti upeti. Siapapun yang lewat tanpa uang rokok, akan diberhentikan, ditilang, dipermalukan. Ia tak peduli ibu-ibu mengantar anak sekolah, sopir ojek yang buru-buru, atau pemuda yang hanya lupa bawa STNK. Semua sama di matanya, mangsa. Suatu siang yang terik, Bribka Doni menghentikan seorang pria bermotor yang plat kendaraannya kotor karena hujan semalam. Tanpa basa-basi, Doni menendang standar motor dan menyuruh pria itu turun. Plat kotor, bisa jadi motor curian, turun, buka helm, bentaknya. Pria itu patuh, melepas helmnya perlahan, memperlihatkan wajah tenang yang tak menunjukkan ketakutan sedikitpun. Doni tak suka tatapan itu, dingin dan lurus, seperti menantangnya. Maka, tanpa peringatan, sebuah tamparan keras mendarat di pipi pria itu. Warga sekitar hanya bisa menonton dari kejauhan. Beberapa merekam, tapi buru-buru menurunkan ponsel saat tatapan Doni menyapu ke arah mereka. Seorang pedagang bakso bergumam pelan, udah banyak yang dihajarnya. Tapi tetap nggak pernah kena sanksi. Lapor juga percuma, malah kita yang dikerjai balik. Ketakutan telah menjadi budaya. Mereka tahu Doni punya orang dalam, atasan yang diam karena ikut menikmati uang haram yang mengalir deras setiap harinya. Doni menulis surat tilang palsu, memasukkan angka denda semaunya. Kalau mau cepat selesai, Rp500.000 saja. Sekarang, katanya dingin. Pria itu tetap diam. Ia merogoh dompet, menyerahkan uang dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena sedang menahan sesuatu. Amarah, dendam, tak ada yang tahu. Doni hanya tertawa kecil dan menepuk-nepuk bahu pria itu. Lain kali, bersihkan motormu. Jangan bikin saya kerja 2 kali. Saat pria itu pergi, Doni tak tahu bahwa ia baru saja menyentuh seseorang yang tak seharusnya disentuh. Jalanan yang selama ini ia kuasai, yang membuatnya merasa seperti dewa kecil berseragam, baru saja berubah menjadi panggung balas dendam. Dan itu baru permulaan. Namanya Raka. Tidak ada yang tahu itu di hari dia dihentikan dan dipermalukan oleh Bribka Doni. Wajahnya tak dikenali, gerak-geriknya biasa saja, dan bicaranya nyaris tak terdengar. Tapi justru disitulah letak bahaya paling besar. Karena pria seperti Raka tidak pernah bicara sebelum semuanya selesai. Malam itu, di dalam kamar sewa sempit yang hanya diterangi cahaya monitor laptop, Raka membuka folder dengan label opsi merah. Di dalamnya, puluhan foto Doni, memukul, memeras, memelototi warga, tersimpan rapi. Semua dengan cap waktu, semua dengan niat. Sejak hari itu, Doni merasa ada yang berbeda. Seperti ada bayangan yang selalu mengintainya di balik kaca spion. Suatu malam, ia mendapati bannya kempes, bukan karena paku, tapi ditusuk jarum tajam. Lain waktu, laporan keuangan posnya bocor ke atasannya, membuatnya nyaris kena skors. Tapi setiap kali mencoba mencari siapa dalangnya, ia selalu berakhir dalam kegelapan. Tidak ada nama, tidak ada jejak, hanya rasa tidak aman yang perlahan melumpuhkan egonya. Namun Doni, dengan arogansi yang sudah menebal seperti baja, malah semakin beringas. Di sisi lain kota, Raka menyusuri gang demi gang, bertemu dengan mereka yang dulu dibungkam oleh seragam. Seorang kakek tua yang pernah dipukuli karena tak bisa bayar tilang. Seorang janda muda yang warungnya dihancurkan karena tak mau membayar uang keamanan. Semua cerita direkam, disimpan, dianalisis. Tapi bukan untuk dilaporkan. Raka tahu, sistem tidak akan pernah menghukum Doni. Karena monster macam Doni tidak hidup sendirian, mereka dijaga oleh hutan gelap bernama institusi. Namun Raka bukan warga biasa. Ia bukan aktivis atau wartawan. Ia adalah bayangan dalam sistem. Intel Kopassus yang terlatih dalam membungkam target tanpa suara, menyusup ke zona merah tanpa diketahui, dan mengeksekusi misi tanpa ampun. Cuti hanya formalitas. Dalam pikirannya, operasi ini bukan urusan pribadi lagi, ini tentang menyelamatkan kota dari ketakutan yang dibuat oleh satu manusia berseragam. Doni bukan target sembarangan, tapi Raka sudah memilih. Dan sekali ia memilih, tak ada kata mundur. Di malam kelima setelah insiden tilang, Doni duduk di pos penjagaan, gelisah. Lampu remang dan suara jangkrik terasa seperti teror yang datang perlahan.
Lalu, sebuah amplop dilempar seseorang dari atas motor yang melaju cepat. Di dalamnya, hanya selembar foto, dirinya sedang menamparkan Raka, lengkap dengan pin stem dan koordinat GPS. Di balik foto itu, tulisan tangan rapi, "Saya belum membalas. Tapi saya sudah datang." Doni menggertakkan giginya. Untuk pertama kalinya, dia merasa takut bukan karena rakyat, tapi karena dia tahu, yang akan datang bukan orang biasa. Raka duduk di atas atap gedung tua, menyatu dengan gelap malam. Matanya mengawasi pos polisi dari kejauhan melalui teropong kecil yang tak pernah lepas dari genggamannya. Ia bukan sedang mengintai Doni, ia sedang mengukur, membaca, dan menunggu waktu paling tepat untuk mengguncang pondasi arogansi yang selama ini tak tergoyahkan. Di tangannya, rekaman para korban sudah tersusun seperti dokumen operasi. Lengkap dengan pola waktu, rutinitas Doni, hingga jaringan rekan-rekannya yang terlibat dalam lingkaran korupsi. Semua dalam satu folder, bernama Tumpah. Raka tahu, Doni bukan polisi biasa. Dia bukan preman bodoh berseragam. Ia punya jaringan, punya perlindungan, dan tahu cara menakut-nakuti sistem. Tapi Raka bukan sembarang lawan. Di Kopassus, ia pernah menyusup ke kamp militan di perbatasan, mematahkan operasi penyelundupan senjata hanya dengan 1 belati dan 2 jam waktu. Ia dilatih untuk tak sekadar bertarung, tapi untuk mengendalikan medan. Dan sekarang, medan itu adalah kota kecil ini, dengan Doni sebagai pusat racunnya. Serangan pertama datang diam-diam. Raka menyebar rekaman korban Doni ke akun anonim yang langsung viral di media sosial lokal. Dalam hitungan jam, masyarakat mulai bergumam. Tapi Doni, bukannya gentar, justru menyebar teror balik, mendatangi rumah korban, mengancam mereka satu-satu. Ia pikir ia masih mengendalikan permainan. Tapi ia tidak tahu, semua itu adalah jebakan. Raka dengan sengaja membuat Doni keluar dari sarangnya, merekam setiap ancaman, mengumpulkan pelanggaran demi pelanggaran secara real time. Setiap langkah Doni kini adalah bukti yang menguatkan tali jerat. Suatu malam, 2 preman dibayar datang menghampiri kontrakan Raka. Mereka mengira hanya akan bertemu pria biasa. Tapi mereka salah besar. Hanya butuh 15 detik, satu dihantam ke tembok, satunya dicekik hingga pingsan. Saat keduanya siuman, mereka sudah diikat di tengah lapangan, dengan kartu nama bertuliskan, "Saya salah menilai." Doni murka, tapi yang membuatnya panik bukan kejadian itu, melainkan kenyataan bahwa tak ada satupun saksi melihat siapa pelakunya. Seolah hantu, lawannya tidak kasat mata. Sementara itu, Raka mengirim pesan terakhir pada komandannya lewat jaringan terenkripsi. Target sudah siap, tunggu konfirmasi final. Ia bukan sekadar membalas dendam. Ia sedang menuntaskan operasi diam yang bahkan institusinya pun tak secara resmi mencatat. Tapi dalam hati kecilnya, ada keyakinan kuat, kadang, negara butuh seseorang yang bekerja di luar aturan, demi menegakkan keadilan sejati. Dan Doni, dengan segala kelicikannya, sudah melangkah terlalu jauh dari garis itu. Doni tak bisa tidur malam itu. Keringat dingin membasahi leher seragamnya yang masih dikenakan meski hari sudah lewat tengah malam. Ia menatap foto, yang dilempar ke pos beberapa hari lalu, foto dirinya sedang menamparkan pria misterius itu. Kini ia tahu nama orang itu, Raka. Tapi bukan hanya nama yang membuatnya resah. Melainkan fakta bahwa Raka adalah mantan intel Kopassus yang pernah masuk daftar hitam kelompok kriminal internasional. Dan sekarang, pria itu sedang memburunya. Bukan untuk melapor, tapi untuk menyelesaikan. Dengan amarah yang membuncah dan harga diri yang tercabik, Doni memutuskan untuk menyerang duluan. Ia membawa 3 orang anak buah setianya, semua preman berseragam yang sudah kenyang mengintimidasi rakyat kecil. Lewat informasi dari salah satu informannya, mereka melacak keberadaan Raka ke sebuah gudang tua di pinggir kota, dekat rel kereta mati. "Kita habisi sekarang, biar dia tahu siapa raja di kota ini," ujar Doni, menggertakkan gigi sambil mengokang pistol. Malam itu sunyi, angin malam berhembus membawa bau besi dan oli tua. Doni mendobrak pintu gudang dengan brutal. "Keluar kau, pengecut!" teriaknya, tapi tidak ada suara, hanya gema langkah mereka sendiri yang memantul di dinding kosong. Lalu tiba-tiba, lampu di atas mereka padam. Dalam kegelapan, satu anak buah Doni mendadak jatuh, kepalanya dihantam benda keras. Yang lain menjerit, tapi langsung dibungkam oleh lengan kokoh yang mencekik dari belakang. Doni berputar, pistol teracung, panik.
Tapi sebelum sempat menarik pelatuk, sebuah tendangan menghantam tangannya, senjata terlepas, dan tubuhnya terpental ke tumpukan kayu. Dari bayangan, muncullah Raka. Nafasnya tenang, matanya dingin, dan tubuhnya siap dalam posisi tempur. Kau ingin adu kekuatan, aku beri itu, tapi tidak dengan senjata. Kita selesaikan ini seperti laki-laki. Doni mengumpat, berusaha bangkit. Mereka bertarung dalam gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang menyelinap dari celah-celah atap. Tapi Doni bukan tandingan. Setiap pukulan Raka adalah hasil latihan, setiap gerakan punya presisi militer. Doni sempat meninju, tapi ditangkis dengan mudah. Lalu, satu hantaman telak ke perut, satu pukulan siku ke rahang, dan Doni roboh. Tumbang, lemas. Di tengah tubuh yang mengerang kesakitan, Doni melihat Raka menyalakan kamera. Aku tak membunuhmu, Doni. Tapi aku pastikan, tak ada seragam yang akan kau kenakan lagi setelah malam ini. Raka menaruh flash disk di dada Doni, berisi rekaman kejahatan dan pengakuan para korban. Ia lalu berjalan pergi, membiarkan Doni tergeletak di gudang tua itu, bukan sebagai polisi, tapi sebagai simbol kekuasaan yang sudah hancur. Dan kota, baru saja mulai diselamatkan. Pagi hari setelah malam bentrok di gudang, warga kota Cakrawala Timur terbangun bukan hanya oleh matahari, tapi oleh kebenaran. Video yang menunjukkan Bribka Doni dipermalukan, rekaman suara para korban, dan bukti-bukti kejahatannya tersebar serentak di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Dalam waktu singkat, kantor polisi dipenuhi wartawan, LSM, bahkan warga yang selama ini bungkam karena takut. Tidak ada yang bisa dibungkam lagi. Tak ada yang bisa ditutupi. Tirani yang dibangun dengan intimidasi dan kekuasaan kini hancur oleh rekaman dan satu perlawanan. Di layar televisi, Doni tampak digiring oleh propam dengan tangan di borgol dan wajah penuh luka. Ia menunduk, bukan karena malu, tapi karena kalah. Atasannya yang dulu melindunginya kini ikut terseret, terpaksa membela diri di depan penyelidikan internal. Semua rekannya satu persatu diperiksa. Sistem yang dulu menjadi tameng Doni kini berbalik menjadi lubang kuburnya. Tak ada belas kasihan, tak ada tempat untuk lari. Ia bukan lagi penguasa jalanan. Ia hanya narapidana, menunggu vonis. Di sudut kota, di sebuah warung kecil, Raka duduk menyeduh kopi hitam. Ia tak pakai helm, tak lagi menyamar. Warga mulai mengenal wajahnya. Seorang ibu menghampirinya, membawakan sepiring gorengan dan berbisik pelan, "Terima kasih, karena sudah berani." Raka hanya mengangguk, menatap jalanan yang kini tak lagi dikuasai oleh rasa takut. Ia tak butuh tepuk tangan, tak ingin pangkat, apalagi publikasi. Baginya, keadilan adalah urusan yang terlalu suci untuk dicampur tepuk sorak. Beberapa hari kemudian, perintah dari markas besar datang. Raka diminta kembali ke Jakarta untuk operasi baru. Tapi sebelum berangkat, ia menyempatkan diri menaruh satu benda di depan kantor polisi, sebuah helm hitam, retak di samping kanan. Di dalamnya, secarik kertas bertuliskan, "Kota ini tak butuh pahlawan. Hanya butuh orang yang tak takut." Helm itu kemudian disimpan oleh seorang polisi muda yang terinspirasi. Mungkin, benih perubahan mulai tumbuh dari puing-puing ketakutan lama. Dan kota Cakrawala Timur, perlahan kembali bernapas. Jalanan menjadi milik rakyat, bukan lagi milik polisi sombong atau tangan besi yang korup. Nama Doni tinggal sejarah kelam, sementara nama Raka bergaung dalam bisik-bisik penuh hormat. Tak tertulis di koran, tak tercatat di laporan resmi. Tapi dalam hati rakyat, ia adalah bayangan yang datang saat perang mati, dan pergi setelah keadilan berdiri kembali.